Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi. Ojo tegang awak ya. Baru jumpa sama Mas Dedi, jadi channel masalahnya ya Iya, masih gugup ngombe ya. banyu lho kok lama kae. Oke, aku udah lama nggak upload video ya teman-teman ya. Video kali ini aku menemui seorang yang sangat tinggi, tapi bukan jabatannya. Tinggi badan ya. Tapi posturnya itu sangat tinggi. Seumpama normalnya wong Indonesia iki semeter sudah 5, 165, 170, 180. Ini 2 meter 10. 2 meter 10. 2 meter 10. Cara nggih lawang ya entek kayu akeh. Nek kayu jadi larang. Iya. Nggih. Namanya adalah siapa Mas? Ibnu, ya panggilannya Ibnu aja lah. Oh, enggak mau dikasih tahu nama Masalahnya lengkapnya. kepanjangannya itu ada nama dokter yang melahirkan saya, yang membantu melahirkan saya. Berarti Namanya perempuan, makanya saya kadang malu kalau ditanya. Namanya siapa lengkapnya Mas? Udah panggil aja Ibnu. tak kira Ibnu Khaldun. Kerjanya di masjid terus saya tambahin itu Mas. Ibnu Khaldun. Ibnu Masjid. Ibnu Masjid. Jadi artinya anak masjid gitu. Berarti hari-hari anak masjid. Ya bersihin jadi marbot untuk ya bersihkan kamar mandi, bersihkan masjid seperti itu setiap hari. Ini aku baru kenal sama Pak Ibnu ya. Tapi saya sudah kenal lama sama Mas Dedi ini. Kenal konti Dari YouTube. Karena saya juga punya YouTube Mas, pentolan pertanian. Tapi ya masih bingung makanya ini alhamdulillah Ya. bisa jumpa dengan Mas Dedi. Jadi teman-teman Pak Ibnu ini juga baru belajar main YouTube. Jenenge mau namanya pentolan pertanian. Yang dibahas berarti soal Tanaman. tak kira ternak sapi. Belum Mas, mau rencana ke depan seperti itu Mas. Jadi Mas, Kalau sukses. sementara bahas soal tanaman-tanaman hias. Ya semua Mas. Namanya pertanian ya tanaman hias, tanaman bonsai, tanaman. Berarti itu maksudnya buah. cara merawatnya apa nih? Cara merawat dan hasil untuk memotivasi teman-teman yang Berarti dengan menanam. media-media yang terbaru ngono niki. Iya. Enggak hanya di tanah ngono niki ya. Ya di tanah yang nggak ada lahannya, di paving atau di semen Dengan cara baru berarti dengan ya. polybag ya. Lanjaran juga membuat dari tali rafia. Nah, aku serah nyandak ngono iki. Soale jadi petani iki abot. Berat memang Mas. Sekolah aja tutup Pak Mas. Sekolah itu tutup. Saya lulus STM pertanian tahun berapa ya? Tahun 2019. Saya lulus itu langsung ditutup itu. Loh, berarti Nggak ada minatnya lagi untuk pertanian. Sampai diperbarui itu namanya farming. Oh, iya, biar berarti keren. Arak dule itu ya. Itu juga nggak mau ada yang masuk anak-anak itu. Ya udah, kita stop bahas STM pertanian ini soalnya nggak di-endorse. Kita bahas soal Pak Ibnu. Ibnu Masjid soalnya hari-hari di masjid itu nih gue Di belakang ini persis Mas. SD ini ya. Ya, masjid. SD Yaumi sebelah Dinas Kesehatan Pati ya. Jadi Pak Ibnu itu usia pira Pak sampean Pak? Kalau usia saya itu masih imut Mas. Imut? Iya. Oh, sangat tidak percaya saya. Wajah-wajah tua tapi sebenarnya masih muda. Oh, sangat tidak percaya saya. Mudah-mudahan bisa dipercaya. Kira-kira 35. 25 Mas. Bener. Mosok Ya kurang lebih 40-an. 40-an ya. Udah berapa istri? Rencana itu Mas, 2 tapi karena marbot masjid jadi takut untuk membina 2, jadi 1 saja dulu. Mas, nanti takutku berapa anak ngono lho. Oh. Keliru mah berapa istri. Anak 1, alhamdulillah. 1. Diberi keturunan. Alhamdulillah. Rezeki yang paling berarti ya anak. Sampai sing Betul, pas Mas. wayah tuwa iku muga-muga anake awak dhewe iso ngopeni kene. Iya Mas. Betul itu Mas tadi. Aku mau takok apa bener lali aku. Soalnya Wes iku cuma intermezzo aku mau tanya. ya. Pak Ibnu, Mas Ibnu apa Om ya? Om? Dik. Dik. Pak Ibnu
dengan tinggi 210 cm. Betul. Itu apakah emang dari kecil atau dari keturunan ada yang tingginya segitu? Ceritanya kok iso dhuwure semono iki piye? Cara main basket atau voli mesti rasa mencolot karek ngene tok. Kalau untuk internasional tetap mencolot, Mas. Oh, tapi kan mek sithik. Iya. Kalau Bapak itu tingginya 195. Berarti udah Asli orang Demak. orang Demak. Demak endi? Demak Kauman. Kauman. Dulu juga membersihkan masjid di masjid itu juga. Malah menular ke anaknya. Oh, Dapat orang Pati, ibu saya pemain voli. tingginya berarti 170. Oh, berarti Bapak ya sedhuwur, 95 ya, 195. Berarti Ibu 170. pemain voli kabeh, semua pemain voli semua. Kalau Bapak enggak, Cuma cuma seperti saya ini membersihkan masjid. tapi kan di bening gluyur terus untuk ibu sing pemain voli wah. Betul. Nonton-nonton voli Malah wah, kayak iya. Mas. Nah itu. Jadi tinggi Bapak 195, ibu 175 ditambahno dadi iki. Anak pun nurun juga, Mas. Anak Tingginya juga. 170, Mas. Ini kelas Baru berapa? kelas 5, Mas. Kelas 5 SD. Iya. Oh, cara ngono gurune kalah nek ngadeg. Iya. Tertinggi sendiri, saya bisa nggak bayangkan nanti SMP-nya gimana tingginya, SMA-nya gimana. Tapi cara aktivitas ini piye Mas sampean karo anak sampean duduk. Padahal istri sampean yo ndek ya. Normal ya. Kebetulan kan saya cari istri yang pendek, Mas, biar keturunan saya ikut pendek. Ternyata Kok malah ya. ikut bapaknya, Mas, seperti itu. Berarti ini kemungkinan ya usah sampai 2 meter juga. Tapi untuk aktivitas ke anaknya sampean, terus aktivitas sampean dengan tinggi segitu merasa Kadang ya banyak terkucilkan, kadang dulu aku pun ketika sekolah dulu ya banyak dikucilkan. dibully gitu ya. Dibully, enggak dikucilkan, dibully. Nah, sekarang kan bullying gampangane. Iya. Bukannya di mana dinyek, dirundung apa dirundung. Pokoknya ana pembulian lah, gampangnya kasarnya Iya, pembulian. iya. Padahal itu kalau Kan tingginya banyak nama-nama yang disebutkan, Mas. piye ngono. Pentol. Makanya terobsesi dengan pentolan itu saya maksudnya dari situ. pentol iki piye? Kayak Kojek dulu tuh saya sering dipotong gundul. Oh, terus celok pentol iki. Ya gitu, Dibully pelencong. Jadi sebenarnya bullying itu sangat kena mental ya. Banget, Mas. Secara nggak langsung itu membuat orang down ya. Walaupun kayak ibaratnya awak dhewe guyon, "Wih, pentol." Mending ndi ya, secara nggak langsung itu malah nek Betul, wonge minder mah iso bahaya ya. Ren. Makanya bagi teman-teman adik-adik saudara-saudaraku semua nek iso ya ora usah membuli, ya, maksudnya guyonan jangan sampai membuli lah. Berarti kan mereka mungkin nganggepnya guyon ya. Iya, guyon untuk Tapi- teman lah. Tapi secara nggak langsung yang diejek atau dianu itu kena mental. Berarti jadi Beban pikiran kadang untuk belajar jadi kadang males terus nganu. nang sekolah nu dinyekne ngono ya. Iya, kadang nggak mau berangkat sekolah gitu. Walah, kuwi masalah. Berarti pokoknya stop bullying, nek guyonan yo jangan mengarah ke fisik, jangan rasis. Pokoknya itu Padahal kalau diajak olahraga itu malah jadinya menguntungkan. Atau dijak mencuri mangga, nggak boleh ya, Mas. Orang tuh nek sithik. Aduh, Ya, itu kan jadi Pak banyak. ini sosok yang suka bercanda juga ya. Berarti hari-hari cuma di marbot ya Mas? Ya, dimasukkan sambil juga ini untuk menata taman, juga dagangan taman juga apa berarti tanaman hias juga. berarti punya Pak dagang. Ibnu juga? Iya, ini saya memperbanyak dari aglonema, Berarti tapi ya hasil- masih lokal lah, belum bisa berkembang. hasil nganu sendiri berarti apa jenenge? Pengembang Pengembangan biakan sendiri. Jadi warga Pati, area Yaumi, ya pokoknya area sekitar Pati lah. Nek pengen beli aglonema, pengen Tanaman-tanaman tanaman hias hias yang regane murah meriah, aja murah. bukan murahan tapi Mas. Enggak, maksudnya Penuh kreasi Mas. gini loh, kita itu memberi itu aja ndelok murah tok. Tapi Oh. seenggaknya itu wong dagang itu nggo menyambung hidup. Betul, Mas, betul. Jadi nek iso iku ya harga sewajarnya. Nek regane semene ya aja ngasih dinyang semurah-murah mungkin. Kadang ya sudah gitu seperti itu Mas. Sudah murah dinyang lagi aku ya udah aja dibawa aja sampai gitu. Wah, kena mental. Iya juga Nek masalahnya. prinsipku ngene Mas, apa sini? Nggak boleh kayak gitu ya. Aku ibaratnya nek cara tuku ning gone kancaku ya. Tuku ya mbok rego pira. Semene ya wis. Soalnya ya aku sendiri ya kadang jualan. Nek dinyang ya tanjuk pekewo. Sing penting iki menjual dengan harga wajar. Ya. Terus barangnya yang cendek apik. Jadi cara tuku sing tuku ya ora kecelek enggak rugi, sing adol ya untuk duit. Berarti nek cara nggone kancane dhewe dinyang iki ora kepenak. Nek ning gone bakul kan
mesti untungnya akeh. Iya, Mas. Iya. Betul sekali itu. Ibaratnya nek cara larangan ngene koncone kan yo awak dhewe ibaratnya yo nulung koncone lah. Iya. Kita kan nggak tahu mereka jualan untuk apa. Kayak aku jualan untuk menyambung hidup. Saya untuk menyambung Listrik. listrik. Bahasan ra penting. Pokoknya sebut tanaman hias yo. Mampir aja ke Yaumi standby di sini Pak Ibnunya, pengen lihat-lihat aglonema yang bagus-bagus, bisa langsung ke sini aja. Mesti harganya di bawah toko bunga lah ya. Betul, Mas. Tetap di bawah toko bunga yang penting, tapi kualitas nggak kalah. Seenggaknya nanti kita bisa membantu Pak Ibnu untuk perekonomian. Honora. Betul sekali, Mas Dedi. Untuk nyekel anak saya lagi SD kelas 5 sing dhuwure 170, aku dhewe kalah lho. Iki cara ngadeg iki aku sakale Pak Ibnu, teman-teman. Terus kembali ke pembahasan. Berarti dari keturunan emang udah tinggi-tinggi ya, Mas? Iya, tinggi-tinggi semua. Dari Jadi bapak sama ibu. Emang apa namanya? Postur tubuh itu ditentukan selain dari konsumsi makanan yang bergizi atau lain sebagainya. Emang genetik itu sangat berpengaruh. Ya emang berpengaruh banget lah. Berarti nek anak bapake dhuwur, ibuke dhuwur kemungkinan dhuwur. Nek entuk ndek berarti perlu dicurigai itu kondi. Pernah itu jadi inspirasi seperti itu, cari istri yang pendek saja pernah. Ya emang cara Biar logikanya nanti keturunannya apa jenenge genetik XXXY gitu loh. Ya, betul itu. Itu sangat dalam biologi didoi ya, antara XXXY. Tinggi sebenarnya dadine sampai persilangan. Nih teman-teman belajar di SMA persilangan namanya itu. Betul. Berarti nek cara Pak Ibnu dhuwur istri ndek ya ono peluang duwe anak ndek ya iso. Tapi mungkin genetiknya akeh Pak Ibnu iki. Berarti iya, terlalu ganas besar ya. Terlalu gede, Mas. Ganas ya. Karena tinggi masalah biasanya dicari perempuan ya juga yang gede mungkin ya. Maksudnya gede iku postur tubuhe gede, tinggi dawa. No. Aja sing saro-saro. Yang negatif. Tapi nyatanya Allah berkendala ya. Ya begini normal sing bapake Ibnu dhuwur ya anake ya dhuwur lah. Tapi untuk ya aku mang kembali sing kanca-kancane anake Pak Ibnu ora usah membuli lah ya. Jenenge sapa nek sampean? Abid Khairil Fatihin. Abid Fatihin. Berarti Alhamdulillah nikah itu yang tahun dengarkan itu Mas, yang ngasih nama Pak Kiai itu almarhum sekarang. ya semoga anake jadi anak solehah berbakti pada Soleh, Mas. Oh iya. Berarti Laki-laki, Mas. Emang ono nganune nek lanang soleh wedok solehah. Tapi ya kadang saya agak kecewa kalau dipanggil anak soleh, padahal anaknya Pak Ibnu. Semoga anaknya Pak Ibnu jadi anak yang berkepribadian soleh, ngono ya? Ngono ya. Yang tepat seperti itu, Pak. Semoga Abid anaknya Pak Ibnu jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, pinter. Berarti wong tua iki nek gak iso nyangoni donya ya kepinteran. Amin seperti itu, Mas. Nek gak iso penting iso ngopeni wong tua nek tuwa. Soalnya ono ngene, Pak. Kasus ning dino sing terakhir berlaku. Anak telu malah ibuke iku dititipne ning panti jompo. Dan akhirnya karena viral, ibuke iku terus diangkat wong daerah Surabaya ngono ceritane kuwi. Oh. Jadi ya kok kebangetan lho. Cara anak iku ya ana peribahasa gini lah. Wong tua siji iso gedhekno anak 10. Tapi wong tua 10, ya anak 10 durung mesti iso ngopeni wong tua siji. Cara sampean piye nek cara anake sampean siji sampean ditelantarno nek yo malah ngenes. Ya sedih, Mas. Itu perlu perjuangan juga itu dulu sampai nggak bisa keluar sampai anak saya itu dulu. Maksudnya itu pernikahan nomor berapa lagi iso metu, Mas? Karena kan saya sama istri saya itu lebih tua istri saya. Jadi nikahnya ditanya sama dokternya itu harusnya udah nggak produktif lagi. Nggak produktif lagi. Terus tapi alhamdulillah dikasih menikah usia 40 berarti. Iya. Soalnya kan wanita itu biasanya menopausnya kan usia 35 ke atas ya, 3-40-an gitu ya. Iya. Jadi cara usia 40 ke atas itu ya sudah ada 15 tahun. Ini kurang lebih anaknya umur 15 tahun. 15 tahun berarti pernikahan 10 tahun baru punya anak lah. Iya. Jadi emang kan wanita itu kalau usia 35 ke atas atau 40 lagi udah menopause. Karena udah menopause itu rawan untuk hamil pun resikonya lebih tinggi. Iya. Faktor untuk hamilnya lebih susah. Keguguran atau pernah keguguran juga? Keguguran sampai 4 kali. 4 kali ya? Itu 4 bulan sudah. Jadi Ibnu cara jadi kakak-kakak apa jadi anu nih?
Berarti itu kalau anak kepiro? saya itu pertama tetap. Berarti ini pertama, terus Yang ada lagi, kedua, ada lagi. ketiga, keempat itu 4 bulan semua keguguran semua. guguran semua. Apa keselen? Kurang tahu Pak, tapi katanya dokter seperti itu sudah nggak Ya lagi. masalah kan lemah usia, katanya. usia udah Kandungannya lemah. usia gini. Kalau kandungan lemah memang harus banyak istirahat atau bed rest. Jadi berarti dalam waktu hamil itu ya gak boleh kerja yang terlalu capek. Resikonya keguguran itu. Tapi ya wis lah, anak siji, anak loro, anak telu yang penting ya diajari. Padahal ya perjuangannya sangat nganu Mas ya. Begitu berat, penuh cobaan kok ya di tadi itu loh, seperti itu. Kita itu di dunia kan cuma menjalankan takdir ya. Dinikmati, disyukuri. Tidak ngono tok, Pak. Iya tadi kan ada sedih saya kalau dititipkan di panti asuhan seperti itu loh. Iya, makanya ya berarti piye ya. Kita kan masalahnya ya nggak tahu juga latar belakang sampai segitu kan kita juga nggak tahu. Entah mereka emang nggak bisa ngopeni atau apa. Iya, mungkin faktor ekonomi biasanya. Nek pesanku aku sebagai anak ya Pak ya. Nek iso kan ya anak iku ya di apa nih dibimbing lah pada anak sing iso ngerti keadaan orang tua, iso ngerti. Harapan seorang iso berjuang. Orang tua itu anak itu bisa mendoakan orang tuanya kelak itu loh, yang paling utama itu. Tapi aku nih kira iso ndongakno ibuku. Iya. Yang penting kita tahu anak itu tahu agama walaupun nanti besarnya itu kumpulannya jelek ataupun buruk, pasti dia akan teringat. Begini Pak, kalau anak itu kalau sejak kecil sudah dikai caranya ditanami hal-hal yang baik. Iya. Dan peribadiannya itu memang baik. Amal kumpul karo preman lah yo tetep ini iso memilih sing apik kanggo aku sing ora kanggo aku. Walaupun bisa ikut arus itu nanti dia bisa sadar. Berarti ngene cepat lho. sadarnya. Walaupun yo emang sih teman bergaul itu adalah faktor terbesar untuk membuat kepribadian seseorang. Wong kumpul karo preman yo iso dadi preman, kumpul karo kiai iso dadi kiai, tapi nek sejak kecil iku wis ditanamno kepribadian sing apik, amal kumpul karo apa nek wis ngerti nek kowe elek yo ora bakal ketut. Insyaallah seperti Insyaallah kayak ngono, kayak aku. Kumpul karo Pak Ibnu ya jadi kayak aku tetep. Tapi jangan tingginya jangan ikut ya Mas ya. Walah aku iki ndek, bojoku yo ndek, maksudnya ndek iki 165 nek wong Indonesia kan yo semono kabeh hampir rata-rata. Nek iso karepku anakku pengen 170 ngono 175. Tapi entuke kondi. Soalnya bapak ibuku yo ndek, mertuaku yo ndek. Mbok nek mbah-mbahku mbiyen gak ngerti. Iya. Tapi kan iso dengan makanan bergizi jarine sih ngono. Teorine. Olahraga juga olahraga bisa. Tapi kan itu semua teori, kita nggak tahu sing kehendak yang maha kuasa. Nek penting ku bocah engko sehat, pinter wong tuwa. Wis ngono. Duwe anak pinter karo wong tuwa ku kepenak. Ibaratnya wong tuwa kesusahan iso ditulung wis seneng ya. Iya, betul Mas. Jadi tapi kok kemarin wong tuwa malah aku. Enggak, itu suatu ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Iki sharing ke teman-teman lah ya. Kembali ke bahasan iki tekan ndi ngomongnya, Ro? Iya, memang seperti itu plotnya. Bahas tinggi badan atau kan anak bareng ya. Tapi Iya. ya toh, saya belajar banyak dari sekali-kali ku hidup. Ya semua orang kan punya kisahnya masing-masing. Iya. Sawang sinawang. Aku dulu Pak Ibnu dengan tinggi segini tapi mesti perjuangannya ya banyak lah. Soalnya kadang ini Pak Ibnu. Kadang di Indonesia itu faktor tinggi badan apa penampilan itu dinilai dalam sebuah untuk mencari pekerjaan. Iya itu Pak. Nek menurut Pak Ibnu biaya apa ora? Betul, tapi kelebihan dosis tinggi itu ya susah juga kan. Iya, maksudnya kayak gitu loh. Wong terlalu pendek ame kerja jadi karyawan pabrik urung tentu iso. Betul. Wong terlalu tinggi ame pabrik yo ora iso. Soalnya kan kadang ono batasan maksimal usia segini, tingginya segini. Ya, ibaratnya aku semene 125 ame jadi polisi yo ora iso. Aku masuk 100 polisi 125 yo ora iso ya. Betul sekali. Bu, masalahnya apa? Apakah nek polisi ini dhuwur terus penjahatnya wedi? Memang seperti itu Mas. Iya. Nah, saya di sini aja untuk menakut-nakuti anak sekolah di sini kok. Jadi nek polisi terus terlalu tinggi yo ora iso. Ya itu jadi masalah seperti itu. Padahal kan ya mungkin diluru ideal lah mungkin ya. Iya. Dalam kayak kepolisian tentara mungkin ideal. Tapi kalau olahraga kayak voli, basket itu Harusnya, pernah saya ditawarin itu Mas. Ya emang cara voli bahkan tinggi badan adalah hal yang utama. Ibaratnya orang poli kelincah kesit tapi nek kayak aku niki ya mencolot ra kuat net.
Nek lewat nek kene tok. Nek kok sampean iki misal til nek tok wis buyak ya. Sempat saya di Pati itu juga basket volley sudah ditawarin. Tapi Sedihnya lagi, ukuran sepatu saya itu nggak ada yang muat. Piro ukuran sepatune? Zaman dulu itu untuk ukuran 47 itu susah. Kalau sekarang udah banyak. Soalnya ya mungkin banyak pemproduksi sepatu. Jadi mesen. Pas ketika umur 40-an itu kayak berhenti pertumbuhan saya itu. Iya. Udah berhenti nggak tambah lagi nggak nganu. Berarti dulu itu nggak langsung 2 meter ya Pak? Enggak. Berarti 170, 180, tapi usia 40 katanya udah stop ya? Iya kayak sudah stop. Saya pakai sepatu ukuran 47 udah muat. Ada dan banyak diproduksi sekarang udah banyak. Soalnya biasanya pertumbuhan orang normal kan usia 25 pun udah stop deh. Iya. Tapi sampai 40 malah stop ya kayak. Iya betul. Jadi cara masa pertumbuhannya sangat panjang. Nek sing normalnya ngasih umur 20, umur selawe sing Pak masih 40 tahun, teman-teman ya. Enak dulu kalau bisa, tapi ya itu. Zaman dulu sepatu nggak ada ukuran seperti itu. Dan anak sampean iki diarahno ngono ah. Nek kita olahragane gak seneng lho iki. Mana banyak masalah dalam untuk tulang memanjang itu kalau kita ya kalau kita orang mampu itu mudah Mas untuk memberi nutrisi, gizi. Ya kalau iya itu. Apa? Di situ kan kita ya hanya buat masjid lah. Wong kita ya suka relawan ya. Terus apa yang ada ketika waktu sholat Jumat itu yang dikasih ya alhamdulillah gaji. Nah, makanya itu untuk menambah nutrisi tulang anak saya tinggi itu berarti ada keluhan apa? Lemah dalam tulangnya itu. Berarti sering sakit. Ada masalah seperti kalau orang tinggi mesti ada masalah berarti di tulang. Berarti Pak juga keluhannya apa nek ngono iki? Kok pegel lho piye? Enggak. Nutrisi kopong ngono ya. Untuk menambah badan itu susah. Berarti kayak tingginya enggak seimbang ya. Untuk berjalan agak susah. Iya, kalau otot-otot juga itu mempengaruhi juga. Sampai otot mata saya putus juga pernah saya buta. Tapi alhamdulillah karena saya kerja di masjid ya bantu-bantu lah di masjid. Itu alhamdulillah operasi saya sukses. Bisa melihat lagi. Dokternya sampai malah bingung malah ngasih uang saya Mas. Saya itu dikasih uang 1 juta sama dokter Afrizal Semarang untuk beli kacamata karena dia sampai tanya, Mas, aku selama ini ngerjakan saraf mata putus karena faktor ketinggian badan, faktor nutrisi kurang, itu gagal semua Mas. Tapi saya ngoperasi sampean untuk saraf, kok bisa sembuh? Jadi pas operasi itu mah dikasih kacamata itu Pak ini ya? Saya kasih uang karena itu mau. Dia untuk masalah saraf orang-orang tinggi itu tuh nggak mudah gitu ya? Iya, sampai dia ke Korea itu nggak bisa berhasil. Tapi dari Pak Ibnu bisa. Mana dia bisa? Karena Pak Ibnu jadi marhut masjid. Saya ditanya itu. Terus dia malah jadi seperti tadi sampai merinding dia sampai ngomong gitu. Aku ya jadi mungkin itu adalah salah satu kebaikan Pak Ibnu yang udah mau ngopeni masjid jadi bisa jadi penolong dari relawan lah Mas, istilahnya relawan. Iya jadi ya wong sing ngopeni masjid iso dimudahkan. Ya karena semua penyakit itu datangnya dari Allah. Kesembuhannya juga dari Allah. Makanya kalau saya ke pasien atau ke orang itu yang sakitnya parah-parah itu yang ini. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ameh lorone model piye lah nek memang Allah nanti memberikan kesembuhan ya insyaallah mari. Tinggal kitanya Mas, berdoanya sama Allah itu gimana? Kalau emang Allah berkehendak yang lain, ya semoga diberi tempat yang baik, kemudahan, kebaikan lah. Soalnya ya kabeh itu sudah ditakdirkan Allah dari kita mulai lahir sampai meninggal itu sangat berhasil lah. Karena jodoh rezeki kematian kan wis diatur karo Allah. Betul Mas. Jarine Pak Kiai ngono, nek aku ngono wong jare Ustaz Udin, Pak. Oke Haji Udin. Oke kabeh wis nyarana ngono ning dunya wis tiga hal yang mesti ya. Apa? Jodoh, rezeki, kematian. Kita ning dunya sekarang menjalani nglakoni sing apik, menjauhi segala yang tidak bagus untuk kita lah. Wong ning dunya iso milih, ayo gelem apa ora. Betul. Cara aku pengen nakal ya iso. Pengen di bojo 10 ya iso. Neng ora sing gelem.
Biasanya kalau orang tinggi itu ada pengaruh di tangan-tangannya, Mas. Kayak nutrisi kalsiumnya. Iya, makanya dia nggak bisa lurus bagus ini nggak bisa. Karena kalsiumnya kurang. Iya. Ibaratnya cara sing normal lain nek kurang kalsium malah ya iso tumbuh tinggi kembangnya Betul. kurang. Nek sing wong anu kudune malah terpenuhi ya nutrisi dan emang kan nek anak sampean kalau ini ada keluar. Sudah ada di tangan, tangannya di kaki, juga kaki juga dia nganu. Enggak bisa lurus gitu ya. Iya. Ya pokoknya yang butuh tanaman hias mampir lah ning SD Yaumi ya. SD apa sih? Ya di Yaumi Fatimah. Yaumi Fatimah Pak Yunus di masjid sini tempatnya mau beli pokoknya beli tanaman ya mesti lebih murah soalnya pastinya Mas beda untuk orang-orang Pati Mas. Beda Mas. Ya beda jauh lah sama di tanaman apa toko-toko bunga. Betul. Soalnya dia mengembangkan sendiri tenaganya dhewe ora mbayari wong. Tanamannya ya di apa jenenge kuwi? Dirawat sendiri. Yang penting bisa untuk menyambung hidup. Betul. Gayanya aku kayak wong tenanan menyambung hidup. Tingginya Pak Ibnu nanti 2 meter tak kasih foto di belakang. 2 meter 10 Mas. 2 meter 10. Nah anaknya menawa 170 kelas 5 baru. Kelas 5. Padahal minggu SMP, SMA berapa lagi? Pak Ibnu ini perkembangannya sampai umur berapa sampai segini Pak? Merasa stagnan Ketika itu mau 37 itu kayak pas ketika nikah 37-an saya itu Mas. Yo piye ya? Antara tinggi semono itu ya iso wis gampange takdir saka Gusti Allah lah. Jadi berarti menungso ning donya iki kayak mensyukuri karena menjalani. Aduh aku gak bisa berkata-kata apa neh. Tapi kalau orang luar kok tinggi-tinggi gitu Mas ya? Genetik Mas. Oh. Emang dari sana kan wonge ya wis dhuwur-dhuwur kabeh. Cara kawin karo wong dhuwur entuke dhuwur-dhuwur. Cara sampe ning luar negeri menawa ya normal. Biasa aja enggak dibully orang ya Mas. Tapi kan di sana mungkin nutrisinya kan tercukupi. Nek Indonesia semene iki wis ibaratnya wis paling wah ngene. Makan daging ya juga wah. Wong aku yang penting mangan tempe wis seneng ya. Ya pokoknya sangat bersyukur lah bisa ketemu sosok seperti Pak Ibnu ini. Jarang-jarang aku ketemu tingginya segini dengan latar kemungkinan Pati nggak ada lah Mas saya Mas itu. Saya pernah jalan-jalan tapi ya mungkin faktor jalan-jalan saya hanya minim juga ya. Tapi sebenarnya kalau orang biasa nggak mungkin kalau saya ke alun-alun itu jalan-jalan dilihat orang sampai dia nampain atap besi pernah ya. Orang nanti lihat saya itu. Ini ya. Nah aku orang ini, foto-foto liga cucuk ngantik. Sangat berterima kasih lah aku ketemu Pak sosok dengan Pak Ibnu ya. Menambah pengetahuan saya soal macam-macam manusia di alam dunia ini. Di dunia. Ya ada yang seperti Pak Ibnu juga, ada yang kayak saya. Pokoknya di dunia ini ya akeh lah model-model bentukan penuh warna-warni dunia. Nek wong padha kabeh malah bingung. Iya. Wes makasih kita ono nek hampir setengah jam kita ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Pokoknya nek pengen mampir cara-cara penanaman tanaman yang secara modern. Memastikan tingginya juga bisa mampir ke sini. Nek pengen lihat cara-cara penanaman tumbuhan, kembang-kembangan bunga-bungaan sing terbaru channelnya Pak Ibnu pentolan pertanian. Wes makasih Pak Ibnu atas waktunya. Aku yo sama Pak. Wis ngantuk. Jadi pengen selonjoran. Pengen turu. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Mungkin nanti ada video lanjutan dengan Pak Ibnu. Neng wes terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.